Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Nisa dari kelas 03 PKK dengan NIM 21020850009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema berpidato. Pidato adalah pengungkapan dalam pikiran, bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Berpidato dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Pidato memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan atau maksud kita dengan sukarela, dan juga merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi di depan umum. Jika dilihat dari sifat dan fungsinya, pidato dapat dibagi menjadi A. Pidato pertanggungjawaban. Jenis pidato ini disampaikan untuk mempertanggungjawabkan sebuah amanah yang diemban dalam kurun waktu tertentu. Pidato ini biasanya disampaikan pada masa akhir jabatan seseorang. B. Pidato pembuka. Pidato pembuka merupakan pidato yang disampaikan dalam rangka menutup sebuah kegiatan. C. Pidato pengarahan. Jenis pidato ini disampaikan dalam rangka memberikan sebuah arahan kepada pembaca atau pendengar. D. Pidato dakwah merupakan jenis pidato yang disampaikan dalam rangka memberikan dakwah terhadap ajaran agama. Pidato ini juga sering disebut dengan ceramah agama. E. Pidato laporan. Pidato laporan dilakukan untuk melaporkan sesuatu, contohnya dalam berita. Pidato sambutan. Pidato sambutan dilakukan untuk memberikan sambutan. Biasanya pidato ini dilakukan oleh pihak yang dihormati atau dipentingkan, misalnya kepala sekolah, kepala desa, dan sebagainya. Dalam berpidato ada beberapa metode, yaitu pertama, metode naskah. Metode naskah ini sering digunakan untuk pidato resmi. Cara demikian dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan, karena setiap kata yang diucapkan di dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan fitur oleh masyarakat dan dikutip oleh media massa. Keempat, metode ekstemporel atau penjabaran kerangka. Biasanya metode berpidato ini dilakukan dengan cara menuliskan pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan, kemudian menyampaikan masalah yang telah disiapkannya dengan kata-katanya sendiri. Pembicara menggunakan catatan itu untuk mengingatkannya tentang urutan dan ide-ide penting yang hendak disampaikan atau menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Yang harus diperhatikan dalam berpidato yaitu pendahuluan, salam pembuka, sapaan, puji syukur, isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Adapun juga teknik pemaparan pidato yang harus diperhatikan. A. Pidato persuasif. Pidato yang isinya mempengaruhi, membujuk, dan meyakinkan pendengar untuk berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki pembicara. B. Pidato argumentatif. Pidato yang isinya bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pendengar meyakinkan kebenaran itu. Pembuktian memerlukan data dan fakta yang meyakinkan terhadap suatu hal atau objek yang dibicarakan. Karangan ini dikembangkan dengan analisis. C. Pidato ekspositif. Pidato yang isinya memaparkan atau menjelaskan. Petinjauannya tertuju pada suatu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis atau keruangan. Sifatnya menjelaskan atau memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. D. Pidato naratif. Pidato yang isinya menceritakan, menjejak
pidato yang isinya melukiskan sesuatu berdasarkan pengindiran, yaitu sesuatu yang dilihat, didengar, dirasa, dicium, atau dicicipi. Pendengar merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang disampaikan. Dalam berpidato tentulah ada tujuannya, bukan hanya untuk disampaikan. Adapun tujuan dari pidato yaitu yang pertama, informatif. Pada dasarnya, pidato bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau penggemar. Informasi tersebut dapat berupa petunjuk tentang sesuatu, dugaan tentang sebuah masalah, atau penjelasan tentang objek tertentu. Kedua, aktif, artinya menghibur pembaca atau pendengar saat menyampaikan pidato. Sebaiknya teman-teman menyelipkan beberapa hiburan agar tujuan pidato dapat tercapai. Persuasif, artinya adalah untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca ketika berpidato. Teman-teman perlu mengajak atau mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pendapat yang kita sampaikan. Untuk mempengaruhi orang lain, kita harus menyampaikan informasi berdasarkan bukti dan alasan yang mudah diterima. Bukti tersebut harus fakta. Baiklah, adapun kesimpulan, pada intinya seseorang yang mampu berpidato dengan baik itu tidak lepas dari mempersiapkan semua dengan sebaik mungkin dan senantiasa belajar berpidato. Tidak mungkin orang yang baru pertama kali berpidato dan pidatonya langsung bagus. Semua butuh proses untuk menjadi sempurna. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.